Mabok-mabokan? bukan media mencari nomor togel. Enggak lah, tahun 80, 70. Malah ada, saya pernah lihat tuh yang ada yang meninggalnya apa namanya tahun 25 bang, 1925. Ditanya lah saya bang, Sama? sama anak kecil itu, abang mau kemana? Ya, bismillahirrahmanirrahim, Sobat Goib. Senang banget kita ketemu lagi di hari ini. Sesungguhnya, kenapa saya minta tema hari ini kepada tim saya? Jujur, ada sedikit latar belakang dari rekan-rekan saya dan juga teman kerja saya di Star Hits. Bang Robi pribadi pengen ngucapin belasungkawa buat produser saya dan juga tim lainnya yang secara mungkin sudah garis tangan Tuhan ya, dalam 2 atau 3 bulan ke belakang mereka kehilangan orang tua mereka. Nah, ini ada hubungan dengan jalan keabadian menuju takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana beliau yang hadir di sini duduk di sebelah saya adalah yang membantu jalan tersebut terbuka, gitu, yaitu menggali kubur. So, hari ini sudah hadir, namanya adalah Mas Henry. Aku manggilnya Mas aja deh ya, Mas Henry. Boleh. Boleh ya. Mas Henry orang apa sih? Hmm? Oh, sukunya apa ya? Betawi Jawa sih. Oh, Bang berarti ya. Oh, Betawi manggilnya apa? Encing, Encang. Encing ya. Encing itu perempuan kan? Encing yang lebih muda. Oh, berarti Encang. Encang. Beda. Jadi kalau gitu Bang Mandra. Oh. Nggak usah dirubah ya. Biasanya Man. Biasanya Man. Oke, Bang Bang aja deh. Bang Henry, selamat datang. Ya, Terima Bang. kasih banyak dari Bekasi Barat. Berapa jam? 2,5 jam bang ya. 2,5 jam Iya. ya. Kalau boleh disebutkan, Bang Henry ini salah satu, bisa bilang tim lah, tim penggali kuburan di pemakaman umum mana? Nggak jauh dari rumah saya sih bang, di area Bekasi Barat itu juga. Oke, jadi Bang Henry, aku sih pengen nanya pertanyaan basic aja lah dulu. Oke. Kalau misalkan ngeliat kejadian-kejadian aneh di pemakaman tuh udah sering ya? Wah, cukup sering ya bang ya. Itulah kenapa aku mengundang dirimu ya. Karena ini beberapa hari ini viral banget di sosial media. Ini kejadian yang mungkin, kata orang-orang sih, mohon maaf banget, ada kaitannya dengan sinetron Azab katanya. Wah, videonya seperti apa? Kita play dulu yuk sambil abang ngambil kopi aku, teh aku. Nih videonya, silahkan. Kalau kita lihat ini tampaknya memang jenazah yang, mohon maaf teman-teman, dipaksa tetap dikubur walaupun airnya menggenangi kuburan. Tapi kalau Bang Robi lihat, mohon maaf banget ini Bapak yang bertugas, itu Bapaknya sendiri nggak tenggelam di dalam kuburan. Seingat saya waktu saya memakamkan almarhum Bapak saya, itu sampai ke pundak aku dalamnya Bang ya. Sepundak bang, dalam gitu ya. Dalam. Emang itu menurut Abang nggak? Makasih. Itu kurang dalam nggak sih Bang? Maaf Bang. Sepertinya sih kurang dalam sih Iya kan? bang. Ha-ha. Kurang dalam itu ya? bang. Oke. Dan ini kita lihat tetap dimakamkan ya. Iya. Jadi menurut Abang itu secara teknis air menggenangi itu ada hubungan dengan, mohon maaf, sinetron Azab kah? Atau memang secara teknis itu kurang dalam, airnya menggenang begitu? Kemungkinan juga ada juga teknik apa azabnya ya bang ya. Karena Ada saya ya? juga pernah merasakan juga bang hal yang seperti itu. Wih. Ini apa betul ada hubungan tentang anak yang durhaka terhadap ibunya? Betul bang, betul. Bang yang udah siap bercerita? Siap siap bang. Boleh, silakan diceritakan ke Sobat Goib. Oke, jadi saya di Bekasi itu saya pindahan bang. Awalnya saya tinggal di Jakarta, Jakarta Timur. Terus kita kena gusuran, cari rumah lah yang ada di sekitaran Bekasi Barat. Gitu. Dapatlah rumah di situ. Kebetulan nggak jauh tuh dari area pemakaman umum. Dan harga rumahnya pun murah bang. Akhirnya dibelilah dengan orang tua saya tuh di sana. Gitu. Ya awalnya kita berjalan normal aja tinggal di situ ya bang ya. Saya bersosialisasi dengan warga-warga sekitar. Sampai akhirnya tuh saya kenal dengan beberapa orang yang ada di daerah situ. Dan salah satunya si penjaga pemakaman itu bang. Sebut saja namanya Bapak? Bapak Sumardi. Nama asli? Nama asli.
Maaf, lanjutkan. Ya, salah satu penjaga makam yang ada di situ. Ya. Nah, seringlah saya ke sana bang, untuk main-main lah di sana karena memang area pemakaman itu cukup adem banget bang, rimbun dengan pepohonan. Siang aja nggak ada celah matahari masuk bang, sangat-sangat rimbun di situ. Makanya saya tuh senang main di sana bang, karena adem itu ya bang ya. Gitu. Oke, singkat ceritanya, saya masih sekolah itu bang, masih sekolah sampai saya tuh sekitar kelas 2 SMA, kelas 2 SMA mau naik ke kelas 3. Nah, situ saya mulai rutin tuh bang untuk main ke pemakaman itu. Setiap malam minggu saya nongkrong di sana gitu bang. Saya kenal dengan 5 orang penjaga makam yang ada di sana gitu. Sampai akhirnya tuh seringlah saya begadang bareng lah sama mereka gitu bang. Untuk bantu-bantu mereka jaga pemakaman. Karena setiap malamnya kita suka disuruh keliling bang area makam itu. Menghindari. Kadang ada yang menyalahgunakan makam itu bang. Maaf, untuk apa? Berzina, berjudi, Bukan, mabok-mabokan. bukan. Media mencari nomor togel. Oke, nanti kita bahas itu. Oke. Lanjutkan. Gitu. Jadi saya sering lah untuk kontrol Ya, pemakaman ngeronda dari situ. lah. Betul. Gitu. Sampai akhirnya saya lulus sekolah. Terus ya ijazah belum keluar gitu. Surat-surat belum ada. Daripada saya nganggur, saya ikutlah sama mereka. Kebetulan mereka juga welcome dengan saya bang. Ikut aja yuk, lumayan gitu. Jadi dibayarnya per minggu saya itu waktu itu bang. Boleh tahu berapa? 200.000 per minggu. Alhamdulillah. Oke. Ya lumayan lah ya untuk anak seusia itu Iya. bang ya. Gitu. Nah terus mulailah saya tuh rutin tuh bang. Karena di sekolah juga udah nggak ada pelajaran, walaupun masih disuruh datang. Kata saya udahlah biarin aja sekolah mah ya. Gitu. Yang penting datang, habis itu pulang lagi, datang pulang lagi gitu bang. Jadi lebih banyak menghabiskan waktunya di area pemakaman. Sehari-harinya yang saya lakuin, saya nyapu area pemakaman itu bang, karena banyak daun-daun kering yang pada jatuh gitu dan rumput-rumput liar gitu bang. Saya cabutin, saya sapuin gitu. Sampai akhirnya tuh lulus sekolah dan saya akhirnya menetap sebagai si penjaga kuburan itu. Ya. Seperti itu. Awalnya berjalan normal aja sih bang. Berjalan sangat normal saya menjadi penjaga makam itu ya bang ya. Dan masih belum ada warga yang meninggal bang. Jadi belum ada job untuk memakamkan orang waktu itu. Semenjak setelah kamu lulus, Bang, itu belum ada? Belum ada. Berapa lama nggak ada yang meninggal? Sekitar 3-4 bulanan lah bang. Belum Berarti ada yang meninggal. doa penjaga kuburan sama doa dokter sama ya? Kalau doa dokter kadang kan semoga banyak yang sakit. Oh. Kalau penjaga kuburan atau Semoga penjaga ada yang kuburan meninggal. semoga ada yang meninggoy gitu ya. Berarti kita meninggal atas doa mereka, guys. Maaf, Pak, bercanda. Oke, sebelum itu mohon maaf aku potong ya. Oke. Jadi kan 3-4 bulan itu menanti ada Bang. jenazah. Betul. Pekerjaannya hanya menjaga dan mengurusi serta membersihkan. Betul bang. Biasanya jam berapa aja bersihinnya? Saya datang ke sana sih siang biasanya ya bang ya. Terakhir sampai jam 11-an siang lah saya datang ke sana. sampai jam? Gitu. Sampai secapeknya saya aja sih bang. Pernah sampai tengah malam? Malah 24 jam pun saya pernah di sana. Jadi pulang cuma sekedar makan mandi aja. Nah, ini yang mau aku tanyakan. Oke. Sebelum ada kejadian yang tadi itu tentang gali dan segala macam, Abang pernah nemuin apa-apa nggak sih di situ? Maksudnya, namanya kan pemakaman ya. Inilah saya tuh pernah ya bang ya. Di satu waktu saya ini lagi nyapu bang, nyapu area pemakaman. Di situ banyak daun-daun kering gitu bang, rumput-rumput liar gitu. Nah terus nggak sengaja saya nemuin satu bunga Kamboja yang menurut saya aneh bang. Normal ya bunga Kamboja itu pucuknya 5 bang. Ya. Pucuknya 5. Yang saya temuin itu 4 bang pucuknya. Saya putar-putar, saya lihat-lihat. Ya. Ternyata memang benar 4. Bukan ada yang potel 1? Bukan, emang 4 ya.
Gitu, ya udahlah Oke. saya kantongin lah gitu, maksudnya buat oleh-oleh nih gitu, saya iseng aja sih bang, Ya. saya kantongin, saya bawa pulang gitu, masih normal tuh, sampai saya menjaga lagi, mengurusi makam lagi. Nah di satu waktu saya tuh malam ikut meronda tuh bang di sana bang, ikut meronda, dan pas lagi menjaga makam itu saya keliling patroli gitu, saya menemukan bunga mawar bang di dekat pohon rambutan. Hah? Posisinya tertancap lagi bang di tanah bang. Kayak orang abis nyekar. Ya model kayak dupa ditancap gitu bang. Oh, oke. Kalau dupa kan ditancap ya. Sama, ini bunga itu modelnya tertancap gitu. Ya, Saya lihat apa ini sintetis gitu atau plastik atau ya. gimana gitu ya. Saya cabut, saya cium, ternyata memang benar bunga hidup. Bunga hidup bang. Ya udahlah lumayan nih saya bilang buat ngasih ke cewek gitu ya, pikiran saya tuh waktu itu gitu. Saya bawa, terus saya ngomong tuh ke teman-teman Ya. rekan-rekan penjaga makam itu, saya bilang bang, gue nemu bunga nih gitu. Nemu di mana lo? Dia bilang, gue nemu di dekat pohon rambutan itu gitu. Wah jangan main asal ambil, dia bilang, kalau di sini mah taruh lagi sono mendingan gitu. Ah lumayan lah bang, biarin aja, kenapa sih gitu. Saya agak sompral sih bang waktu itu bang gitu, karena saya ngelihatnya indah gitu ya, cakep, ah udahlah biarin gitu. Pikiran saya kan sebelumnya udah nemu bunga kompoja nih bang, Nggak ada masalah. nggak kenapa-napa gitu. Kenapa nih mawar saya ambil kenapa-napa kan? Ah udahlah saya ambil aja tuh, saya ambil sebelum pulang. Nah dari saat itu tuh bang, dari saat itu tuh saya bener-bener ngerasa banyak hal yang janggal bang dalam hidup saya. Pertama-tama tuh yang biasanya suasana di kamar tuh hening gitu bang, hangat. Ini beda bang suasana di kamar saya. Serasa kayak banyak orang aja bang. Ada suara-suara gitu. Suara sih belum ya, tapi kerasa kayak banyak orang. Abang pernah nggak sih bang sendiri tapi dikerubutin orang gitu bang sekali? Berapa lama itu berlangsung rumah itu kayak penuh, kamar penuh? Itu 2 harian. 2 harian sampai saya tuh akhirnya nggak, udahlah saya nggak pulang aja dulu deh. Sebentar, mewakili sobat goib di rumah, saya mau nanya. Menurut teman-teman dari abang, makam siapa yang kamu cabut bunga mawar itu? Nah, ini pertanyaan nih. Makamnya siapa? Entahlah, entahlah. Soalnya itu Bukan ada orang yang dihormati atau apa? di depan pohon rambutan bang. Tapi ada makam dekat situ. Area situ ada Ya, makam. makam siapa Iya. di situ nggak? Wah, saya nggak paham sih ya bang ya. Karena banyak kan pemakaman yang ada di situ tuh makam-makam tua bang. Yang meninggal tahun 80, 70. Malah ada, saya pernah lihat tuh yang ada yang meninggalnya apa namanya tahun 25 bang. 1925 ada di situ bang. Di situ ada makam-makam keramat gitu nggak sih? Misalkan kayak tetua tanah di sana dulu. Mungkin ada kali ya. Kalau kita telusurin satu persatu mungkin ada. Oke. Gitu. Cuman saya nggak begitu paham. Tapi memang orang-orang tua semua yang ada di situ. Tua semua. Kebanyakan. Yang sampai ada yang ngerata dengan tanah gitu bang. Ya. Yang batu nisannya udah hancur-hancuran. Ya. Gitu. Pokoknya banyak macam-macam lah bang. Gitu. Nah 2 harian itu saya ngerasa kamar saya itu pengap banget. Saya mutusin tuh udah nggak pulang ke rumah tuh bang. Saya tidur di pos yang ada di sebelah pemakaman itu. Ini adalah situasi di mana kuburan lebih nyaman daripada kamar sendiri. Betul. Pertama, memang kuburan itu areanya berdempetan dengan pemukiman warga, bang. Ya. Gitu. Jadi nggak besar, nggak kecil sih makam ini, bang. Lumayan lah, cukup lumayan. Mungkin kalau diperkirakan sekitar 800 meter persegian lah, bang. Saya tuh ngerasa, ah udahlah, kayaknya lebih nyaman di pos ini deh daripada di rumah gitu. Karena pengapnya itu ya, bang ya. Gitu. Terus di sana juga kan ada yang standby juga, penjaga-penjaga makam gitu. Nah mereka tuh tanya ke saya, kenapa kok nggak pulang gitu? Biasanya juga pulang, biasanya malam minggu aja nih begadang gitu. Ini bukan malam minggu kok kesini datang gitu. Saya bilang dengan teman-teman itu, saya bilang kalau di kamar saya tuh serasa pengap banget, kayak dikelilingin banyak orang gitu bang.
Nah, mereka tuh mulai tuh kayak nakut-nakutin saya. Ayo lu, ketempelan lu katanya, Hmm. ketempelan. Gitu. Saya sih masih masa sih gitu ya saya Ya, bilang. Enggak lah saya bilang. Saya kan di sini juga bukan malam ini aja, bukan ya, kemarin aja. ya, Udah dari kemarin, udah dari dulu juga saya di sini main gitu. Kayaknya ya, biasa aja gitu. Saya masih belum sadar dengan bunga-bunga itu tuh, Bang. ya. Mereka juga nggak sadar gitu. Sampai saya nginep 3-4 malam di situ. Terus pas di malam kelimanya saya patroli ceritanya. Berdua nih bang, saya bang. Setiap patroli saya berdua sih. Ada yang nemenin saya. Gitu. Si Bapak Sumardi itu. Ya. Nah, saya patroli. Saya nggak sampai ujung banget sih bang. Karena banyak batu nisan tuh yang apa ya. Yang kayak apa ya. Model kayak batu gitu bang. Ya. Yang kecil-kecil ngeri kesandung atau gimana gitu bang. Jadi nggak sampai dalam banget gitu. Jadi seininya saya aja lah, sejangkauan saya aja lah gitu ya untuk patrolinya gitu. Nah, mata saya ini kan agak minus, Bang. Mhm. Mata saya agak minus, Bang. Jadi saya ngelihat jarak jauh tuh kayak agak kurang gitu. Hmm. Nah, saya tuh pas lagi patroli, jarak 15 sampai 20 meter ke depan, saya ngelihat tuh kayak ada eh, kain putih di belakang pohon Kamboja, Bang. Bunga Kamboja. Saya tanya lah ke Pak Sumardi itu, Pak, itu apa ya? Saya bilang, apa sih? Dia bilang, itu Pak, di belakang pohon. Gitu. Dia nggak ngeliat bang, si bapak itu. Gitu. Pohon kan itu, gitu. Iya pohon bang, bukan pohonnya yang kita bahas, belakangnya yang kita omongin nih, yang saya tanya. Gitu. Ah lu jangan ngaco, dia bilang, cuci muka aja dulu sono, Hmm. katanya. Tuh, ya udah bang, gitu. Kita sambil jalan, tapi pandangan saya masih tetap ke situ bang, karena objek itu jelas banget buat saya gitu. Saya tuh masih mikir karung gitu bang, yang dalam pikiran saya tuh berpikir secara positif aja lah gitu ya. Hmm. Sampai kita akhirnya jalan mendekati objek itu baru kelihatan jelas itu bang di situ, tapi dia ngebelakangin kita. Mampus. Kok berkuncup itu atasnya gitu ya bang. Waduh, ini sih bukan karung, saya bilang. Saya ngomong nih sama Pak Sumardi ini, Pak, saya ke ini dulu ya, ke depannya, saya bilang gitu. Mau kemana? Dia bilang, ini kan kita belum selesai, belum ke sana-sana, dia bilang. Iya Pak, saya kebelet banget Pak, saya bilang. Hmm. Bapak aja duluan ya, saya bilang. Oh, ya udah, akhirnya saya tinggal lah Bapak itu. Ketemu malam lagi, saya tuh disuruh patroli sendiri bang ceritanya. Karena kita ada 3 orang di sana, ada 3 orang, 2 standby di pintu masuk, Hmm. gitu. 1 patroli, saya disuruh patroli. Makasih dah gua mah. Itu akhirnya saya tanyalah sama 2 abang-abang yang ada di depan pintu pemakaman itu. Hmm. Saya bilang nih beneran bang, saya sendiri. Hmm. Ya bener, masa bercanda gitu. Karena kan kita di sini kita jagain nih, takut ada orang masuk katanya. Hmm. Kalau lu yang di sini sendiri lu berani, dia bilang. Jadi gue yang patroli berdua lah, kok gitu sih pilihannya, saya bilang. Ya udah lah, udah lu ini aja sana, keliling sana gitu. Karena saya paling muda, paling kecil, ya udah deh, mau nggak mau deh. Saya keliling lah tuh, berbekalan senter bang waktu itu. Keliling 5 meter, 10 meter saya jalan, masih aman bang. Sampai akhirnya saya tuh udah agak jauh dengan abang-abang yang di depan itu. Saya ngerasa tuh ada suara jejak kaki bang, lari. Suaranya tuh aneh bang, cek 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 cek, hilang, cek 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 cek, hilang, gitu bang. Saya senterin ke belakang, ke kiri, gitu. Saya lihat apa binatang, apa apa gitu ya. Udah tuh saya jalan lagi, begitu lagi bang, cek 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 cek, hilang lagi, berhenti, gitu. Sampai akhirnya tuh eh, ada suara ketawa anak kecil bang, suara anak kecil perempuan di situ. Jelas banget itu. Jelas banget, sejelas-jelas ya bang. Di situ wah dari kaki sampai kepala bang, perasa banget itu bang, berdirinya itu bulu saya tuh. Dari situ saya muterin badan saya,
Saya cari sekeliling, di mana ini letak suaranya, nggak ada. Terus saya fokus ke satu pohon nih bang, ada pohon pisang di pojokan dekat tembok beton. Di situ ada yang noleh bang, dari balik pohon pisang itu. Aduh, ini sumpah demi Allah bang, saya merinding juga nih bang. Ada yang noleh di balik pohon pisang itu. Saya coba perhatiin apa itu lubang gitu, atau itu gambar atau gimana gitu. Pas saya lagi fokus-fokusnya merhatiin, tolehan dia itu langsung berpaling ke pohon pisang itu bang. Wah bener ini mau bukan gambar, saya bilang. Bukan gambar ini. Saya lari tuh bang, saya lari. Terus saya jatuh bang, saya kesandung batu nisan bang. Ya Allah. Saya jatuh gitu. Dengkul lagi sakit-sakitnya. Ditanya lah saya bang. Sama anak kecil itu. Abang mau kemana? Aduh, saya udah nggak berani nengok ke belakang bang. Suaranya jelas banget itu. Iya bang, demi Allah bang, sumpah. Abang mau kemana? Katanya, waduh, saya bilang saya udah nggak berani nengok, Berangkang saya langsung lari lagi ke depan. Dari situ ditanya lagi sama mereka, kenapa sih lu, kenapa gitu. Ada anak kecil di belakang, ada anak kecil, saya bilang. Anak kecil, dia bilang, mana ada anak kecil malam-malam kayak gini. Gantian lo ngeronda lo, banyak omong temen lo bang. Itu jam 10:30 bang. Iya. Jam 10:30 waktu itu. Mana ada dibilang anak kecil jam segini. Paling malam juga jam 9 katanya anak-anak mah. Ya tapi emang ada anak kecil di belakang. Saya bilang cobain saya bilang gitu. Cobain aja sana bang. Akhirnya dia jalan tuh sendiri. Tapi dia keliling nggak ada apa-apa. Pas giliran dia nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, mana anak kecil, dia bilang. Tokek aja nggak ada, dia bilang. Gitu ya. Masa sih gua halusinasi lagi, saya bilang gitu ya. Ini bukan visualnya doang loh gitu ya. Suaranya. Iya. Semuanya ada bang. Semuanya ada ini masalahnya. Gitu. Nah terus disuruh ke pinggir lagi, saya tuh duduk lagi di pos. Gitu. Dia bilang, lu baca doa nggak sih kesini? Dia bilang gitu ya. Doa mah nggak kurang-kurang bang. Saya bilang, namanya kita kerja ya nyari rezeki sini gitu. Masa kita nggak doa dulu? Saya bilang gitu ya. Makan aja, sebelum makan gue doa bang. Saya bilang gitu ya. Ya tapi masa lu doang sih yang kena gitu. Gua kagak nih, kita enggak nih gitu kan. Ya gua nggak tahu bang kenapa gitu. Kok jadi gua terus yang kena ya? Ada salah kali lu di sini katanya gitu. Apa lu pernah ngomong gak enak gitu, atau ngomong jelek-jelekin area sini atau gimana gitu ya? Enggak lah, biasa aja gue, perasaan nggak pernah ngomong apa-apa di sini. Bercanda bareng sama kalian gitu ya. Ngomong juga ya nggak pernah ngomong-ngomong kasar, apalagi kalian orang-orang tua kan. Saya bilang gitu. Tapi kok lu doang yang kena ya gitu. Ya itu situ kita masih tanya-tanya tuh bang. Kenapa cuma saya aja gitu yang kena ya. Sampai udahlah kita lupain masalah itu, dia bilang. Kita main aja dulu sini, main kartu, dia bilang. Ya udahlah kita main kartu tuh buat ngilangin rasa takut saya itu bang. Kita lagi asik main kartu. Nah terus kebelet lah saya nih ceritanya. Kebelet buang air kecil. Saya ke belakang pos ronda. Saya buang air kecil di situ. Lagi keluarin nih. Lari bang, teman dua itu bang. Kenapa? Loh kata saya, bang, tungguin bang gitu ya. Udah tuh saya berhentiin ya. Saya lari juga tuh bang akhirnya. Saya kejar tuh dia. Dia berhenti di depan klaster. Jadi mereka ketakutan tapi mereka ketawa-tawa bang. Saya tanya, kenapa sih? Kenapa bang? Gitu. Wah jangan ngomong sekarang katanya. Kenapa sih bang emang? Udah lu ntar aja, besok aja gue ceritainnya, dia bilang. Ya udah terus kita kemana nih? Gitu kan. Balik lagi yuk, saya bilang gitu. Jangan ke situ dulu yuk, dia bilang. Kita ke depan aja, kita ke warkop, kita ngopi. Lah gimana sih? Masa kita tinggalin ini, saya bilang ya. Masa kita tinggalin ini? Nggak apa-apa, biarin, nggak ada yang ngambil katanya. Iya siapa yang mau ngambil kuburan juga, saya bilang kan. Kan masalahnya orang-orang pada nogel-nogel itu bang, gitu saya bilang. Udah biarin dia ini deh, dapat deh sekarang deh malam ini. Yang penting kita libur aja dulu gitu. Oh ya udah. Akhirnya kita sampai pagi bang di warkop. Kita sampai pagi di warkop.
Nah pas jam 6, jam setengah 7 matahari udah mulai timbul, barulah dia berani cerita tuh ke saya. Semalam bro, dia bilang pas dulu lagi ke belakang, itu gue ngelihat ada perempuan bro. Badannya badan perempuan, tapi kepalanya nggak ada. Masa sih bang gitu? Masa lu masih nanya, dia bilang. Lu nggak lihat paniknya gimana gue semalam? Dia bilang gitu ya. Iya sih bang gitu. Gue berdua loh, masa gue bercanda? Dia bilang. Iya juga ya bang ya. Berarti bukan cuma lu doang nih yang kena, dia bilang. Gue juga kena katanya. Iya bang ya, kenapa ya bang ya? Kok aneh banget ya? Iya gue bertahun-tahun di sini katanya. Baru ini gue ngeliat katanya, kayak gitu ya. Iya bang, apa kita ada salah apa gimana ya bang? Saya bilang gitu. Wah nggak tahu deh, dia bilang. Ntar malam kita coba ngaji aja yuk di pinggiran situ, dia bilang. Yaudah gitu. Akhirnya ketemu malam lagi, kita ya baca-baca Yasin lah gitu bang. Kita tahlil di pinggiran makam bang. Gitu. Maksudnya kalau memang kita ada salah ya tolong maafin lah gitu ya. Tolong maafin kita. Gitu. Tapi tetap aja tuh bang, setelah kita ngaji itu, terus kita patroli lagi, tetap aja bang, gangguan mah tetap ada. Saya lagi patroli dilemparin tanah bang. Tanah bang, tanah besar ini mah, bukan tanah kecil. Ya Allah. Gitu. Saya mikirnya buah tuh awalnya, gitu, apa buah rambutan gitu atau apa. Gitu. Pas saya lihat ke arah timpukan itu, tanah, gumpalan tanah kebelah. Kayak model kalau kita gali kubur kan bang, buat Ada ya, ngeganjel iya, ganjel buat mayat, iya, jenazah. buat ngeganjel jenazah itu kan kita buletin tanah. Buletin. Nah seperti itu modelnya, tapi udah kebelah tuh karena ditimpuk kan mungkin ya. Aduh ini udah nggak beres, saya bilang nih. Dari mana nih asal tanah gitu. Saya coba cuekin gitu bang. Tetap aja tapi gangguan-gangguan itu tuh tetap ada terus gitu bang. Sampai akhirnya tuh saya coba tanyalah tokoh ustadz yang ada di sekitaran rumah saya. Itu saya bilang, Pak, akhir-akhir ini ya Pak, saya tuh sering banget Pak di pemakaman nih ditunjukin hal-hal yang nggak pengen saya lihat lah Pak, gitu. Tunjukin apa sih Hen, dia bilang. Jadi saya nih awalnya di makam itu kan biasa aja Pak, gitu. Terus akhir-akhir ini sering nih Pak nih, kayak ketawain, saya bilang, dilemparin buah atau tanah, saya bilang gitu ya. Terus ditampakin juga. Gitu. Ini kenapa ya Pak kira-kira Pak? Gitu. Tapi doa udah Pak. Kita setiap hari kita kerja ya kita doa, saya bilang. Gitu. Kamu ada salah nggak kira-kira? Gitu. Ditanya begitu lagi tuh bang. Ada salah nggak kira-kira? Pernah ngomong apa yang nyakitin orang atau gimana gitu? Nggak pernah Pak, perasaan saya sih, saya ngomong tuh hati-hati banget gitu. Terus dia bilang coba diinget-inget lagi apa yang kira-kira tuh ada salah di sana gitu. Sampai akhirnya saya kepikiran, apa jangan-jangan bunga ya, saya bilang. Saya ngomong lah sama Pak Ustadz itu, Pak, saya pernah nemu bunga Pak, 2 bunga di sana. Bunga apaan? Bunga Kamboja Pak, sama bunga mawar gitu. Kalau Kamboja kan emang tempatnya di kuburan katanya. Terus kenapa urusannya dengan itu gitu? Iya Pak, saya bawa pulang, saya bilang. bunga Kamboja saya bawa pulang. Oh gitu. Ya udah balikin lagi sana, dia bilang. Ya udah Bapak mau lihat nggak? Saya bilang bunganya gimana? Boleh, coba sini Bapak lihat gitu. Ya udah saya pulang tuh Bang. Saya pulang, saya ambil dan itu bunga nggak layu-layu loh Bang. Udah berapa hari berarti tuh ya? Udah lama banget Bang, seminggu lebih udah Bang. Nggak layu-layu. Nggak layu itu bunga. Gokil. Nggak layu sama sekali. Saya nggak taruh air atau pot atau gimana. Saya taruh atas lemari aja. Nah, saya kasih lah ke Pak Ustadz itu. Nih Pak, bunganya. Dilihat sama dia. Kayak ada yang aneh ya ini. Apa ya yang beda ya, dia bilang. Langsung notice dia Bang di situ. Si Pak Ustadz itu notice juga. Nah Pak, bunga Kamboja Pak. Normal itu 5 Pak pucuknya. Oh iya ya 5 ya. Gitu. Iya Pak, ini 4 loh Pak. Ini kali yang gara-garanya, dia bilang, yang bikin kamu tuh kena teror terus. Gitu. Iya kali Pak, ini ya Pak ya. Ya udah sana balikin aja sana, dia bilang, ke tempat yang kamu ambil. Waduh, masalahnya saya juga lupa Pak. Posisinya di mana titiknya? Saya juga lupa di mana, kecuali bunga mawar ini.
karena pohon rambutan cuma satu di sana, saya Ya. bilang. Kalau bunga mawar saya bisa naruhnya. Gitu. Ya udah kamu asal aja deh, yang penting kamu balikin di area situ, dia bilang. Ya udah, akhirnya saya coba balikin lagi bunga-bunga itu, sampai mawarnya juga saya tancapin lagi deh bang di situ deh. Mawarnya layu nggak? Nggak layu bang, Nggak layu juga? nggak layu bang, dua bunga itu nggak ada yang layu, makanya cukup aneh sih. Saya tancapin lagi di situ, udah tuh saya bilang sama Pak Ustadznya, udah Pak, udah saya tancapin, ya udah mudah-mudahan nih nggak ada apa-apa lagi ya, dia bilang. Ya Pak, mudah-mudahan ya. Malam kita ke sana, kita ngeronda lagi, kita coba keliling-keliling lagi. Keliling itu kita udah nggak berani berdua bang, bertiga berempat bang, kita keliling bang. Akhirnya barengan sekarang Iya, satu grup. rame-rame gitu ya. Nggak, malam itu aman tuh bang, aman sekali malam itu ya, sunyi apa segala macem gitu. Sampai akhirnya tuh kita duduk di pos ronda rame-rame, Iya. kita main karambol. Sambil saya tanya ceritanya ke penjaga-penjaga makam itu, fungsinya kita keliling gini apa sih bang? Saya bilang gitu ya. Jadi Hen, dulu nih pemakaman ini disalahgunain sama orang Hen. Maksudnya salah gunain tuh kenapa Pak? Gitu. Jadi kamu tahu togel nggak katanya? Togel yang nebak-nebak angka, dia bilang. Oh iya tahu Pak, tahu gitu. Nah di sini tuh dulu tempatnya buat orang nyari togel katanya. Masa sih Pak? Iya, jadi di sini tempatnya Hen, karena ada makam-makam yang tua-tua. Nah ini dikeramatkan sama orang-orang itu, Dikeramatkan. gitu, untuk media orang minta nomor togel, kayak gitu. Ya saya sih awalnya sih nggak percaya ya bang ya, dengan apa yang dikatakan orang. Percaya karena nyoba? Belum pernah Oh, nyoba, kirain nyoba juga nyari nomor togel di situ. tapi ngelihat pernah langsung. Orang di situ. Ya, jadi pas habis cerita itu bang, by the way, pas saya habis balikin bunga-bunga itu, bener-bener aman sekali sih bang. Oh, beneran aman. Sangat-sangat aman. Saya udah nggak pernah lihat apa-apa lagi tuh. Aman banget. Setelah itu berarti penglihatan tertutup, terus jadinya bisa lebih, kamar juga lebih nyaman, Kamar nyaman banget, kayak nggak ada orang rame. betul. Aman sih. Nah terus dapat dari pas bapak itu cerita masalah togel, kita tuh biasa aja tuh bang. 1-2 mingguan kalau nggak salah. Jadi di belakang pemakaman ini lapangan bola bang. Lapangan bola yang dibatasin dengan tembok beton. Ya. Gitu ya. Jadi sebelah sana lapangan bola, di sini pemakaman umum. Gitu. Nah kita area belakang situ itu jarang banget kita kontrol bang. Yang tadi saya bilang kita nggak ngontrol tuh ke area belakang. Jadi sekenanya kita aja ngontrol ya. Gitu, paling cuma sampai tengah-tengah atau pinggiran gitu bang. Nah sampai tuh waktu itu kita nyoba buat main ke area belakang gitu ya. Saya bertiga tuh waktu itu kontrol ke area belakang. Itu juga udah nekat-nekatan deh gitu ya, karena kita mikir ya, kita udah nggak diteror lagi nih. Coba yuk kita ke belakang gitu. Paling kita ketemunya binatang gitu kan, kayak musang lah atau apa kan biasanya bang. Gitu. Udahlah kita ke belakang tuh akhirnya. Di situ ada yang duduk bang, di makam bang. Malah pakai baju putih lah gitu orang. Jadi tuh kita mikir, aduh ini setan apa bukan ya? Setan atau bukan ya gitu. Kita senterin kan itu orang gitu. Lama-lama tuh dia nengok ke kita bang. Lihat aja. Dia nengok ke kita, dia kaget, kita kaget bang. Gitu ya. Kita kaget takutnya dia bukan orang, dia kaget karena kita penjaga makam gitu. Jadi dia lari tuh ke arah tembok beton yang perbatasan lapangan itu. Itu lagi ngapain berarti dia? Itu orang berarti ya? Orang lagi duduk di makam bang, duduk bersila. Minta-minta. Iya, karena banyak sesajennya tuh. Oh, kurang Situ. ajar. Iya. Nah, pas dia lari, kita kejar tuh bang. Kita kejar, sampai akhirnya tuh dia pas pengen manjat, kesulitan bang manjatnya. Ya namanya orang panik ya bang ya, kepleset-pleset gitulah pas dia mau manjat. Kita tangkap lah di situ. Kita tangkap, kita bawa ke pos. Kita interogasi di sana. Dan dia tuh ternyata benar. Dia pengen minta nomor togel. Gitu bang. Kita tanya, gimana sih caranya kalau minta nomor togel kayak gini? Gitu. Ya biasa sih bang katanya. Kita baca-baca doa gitu. Ya doanya juga saya juga kurang paham juga ya bang ya.
gitu. Dia sih jelasin sih bacanya ayat ini, surat ini gitu. Waduh. Kayaknya nggak ada deh, saya bilang yang kayak gini deh, gitu ya. Gitu. Masa sih kayak gini saya bilang. Terus dia ngomong, tapi bener dikasih bang katanya. Masa sih bener dikasih? Bener dikasih. Abang mau lihat? Ayo kita ke sono lagi yuk. Dia bilang. Oh, ngasih tutorial dia. Iya, ya kita ke sana lah kira ke tempat sesajen yang dia tinggal itu bang. Iya. Kan kita bawa orangnya sesajennya kita tinggal Iya. di situ bang. Kita jalan ke sana nyamperin sesajennya. Nah itu emang banyak sih bang, bunga-bunga, ada kopinya juga, ada ayamnya, ayam panggang, ayam bakar bang. Makam siapa yang dia doain tuh? Ada ayam bakar ya. Aku tahu nggak itu makam siapa yang didoain? Nggak tahu makam siapa. Karena udah batu nisannya itu udah nggak ada tulisannya gitu. Terus ada telur 4 biji bang. Telur 4 buah, telur ayam kampung. Yang putih itu ayam kampung. Iya, Bang. kampung. Nah, dia nunjukin tuh di telur itu. Nih bang, dilihat sama dia pakai senter handphonenya. Tuh ada nomornya bang, dia bilang. Benar ada nomornya loh bang. Kecap gitu di kulit, di cangkang telurnya. Kayak apa ya bang ya? Modelnya tuh kalau kayak kulit bentol kan agak nonjol. Oh, titik-titik gitu. Bukan titik-titik sih, jadi bener-bener berbentuk tapi nonjol bang. Serius? Sumpah bang. Di keempat telur itu? Atau di cuman... Dia baru berhasil 2. Dia baru berhasil 2. Berapa nomor, ingat gak? 4 sama 8. Kalau pasang nomor togel tuh berapa digit sih? Katanya sih 4 bang. Masa katanya? 4 katanya. 4. Orang medianya 4 kan telurnya dia bilang. Berarti ya? Oke. Iya. Jadi harusnya 4 nih bang. Gara-gara kepergok sama lu baru 2 katanya nih yang dapet. Bilang gitu ya. Gitu. Medianya gimana bang? Caranya gimana bang biar bisa begini gitu. Ya tadi yang gue bilang di post tadi. Gitu ya. Jadi gue doa-doa di sini gitu. Nah terus nanti di telur ini tuh keluar angkanya. Jadi awalnya tuh pas kita senterin dia bilang ya, pas kita senterin awalnya tuh kuning telurnya itu berbentuk dulu bang. Kuning telur itu berbentuk angka, lama-lama dia timbul ke cangkangnya. Percaya nggak percaya sih bang, tapi emang bener saya ngeliat sendiri langsung. Pas dia ngasih tahu mantranya atau doa-doanya tuh dicatat ya? Enggak sih. Ya. Kan buat ngasih tutorial. Enggak sih. Enggak, ya. Iya. Nah dia bilang begitu, jadi awalnya tuh kuning telurnya dulu nih yang kelihatan, lama-lama dia timbul gitu. Oh gitu ya bang ya gitu, tapi udahlah gitu kan akhirnya kita beresin sesajennya, terus kita bawa dia ke kantor RT gitu bang, itu udah urusan RT deh, jadinya tuh udah tuh berjalan aman lagi, kita tuh biasa bang setiap malamnya, sampai akhirnya kita denger nih, dapat kabar dari ketua RT. Kalau ada yang meninggal katanya. Akhirnya. Akhirnya nih gitu ya. Setelah 4 bulan. Ya 5 bulanan lah bang. 5 bulan jadinya. 5 bulanan, iya. Akhirnya setelah 5 bulan jadi magang. Iya. Magang kan ya. Magang betul bang. Akhirnya ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Waktu ada yang meninggal ngucapinnya innalillahi atau alhamdulillah? Innalillahi dulu. Oh innalillahi dulu, baru? Innalillahi dulu, baru alhamdulillah. Ada job juga nih gitu ya. Bercanda ya teman-teman ya, bercanda ya. Oke, akhirnya silakan lanjutkan. Akhirnya, cari katanya salah kosong, jenazahnya panjangnya segini gitu, tingginya segini gitu, diukur gitu. Nanti jam sekian kita antar katanya. Oh iya siap siap gitu. Akhirnya kita cobalah cari lahan kosong nih buat gali nih bang. Dapat satu tanah kosong gitu. Wah ini kayaknya pas nih sini nih kata si Pak Sumardi itu ya. Yuk kita gali yuk, mulai yuk. Ayo mulailah kita gali tuh bang di situ. Galian pertama kedua tuh lancar bang. Normal. Tanah ya biasa kegali gitu ya. Nah setelah itu udah nggak bisa digali sama sekali bang. Keras. Sekeras-kerasnya tanah tuh bener-bener keras banget bang ini bang. Mungkin kayak beton kali bang ya, kayak coran gitu bang di bawahnya. Sampai kita airin, kita pakai media air ya, maksudnya biar tanah itu lembek gitu bang. Nggak bisa kegali juga itu tanah. 15-20 menit kita istirahat gitu sampai akhirnya kita coba lagi gali lagi, nggak kegali juga tuh bang. Gitu. Terus saya disuruh laporan lah
ke Pak RT gitu ya. Coba sana bilang, ini tanah nggak mau digali katanya. Ya udah bang, saya ke Pak RT lah akhirnya. Saya ke Pak RT saya bilang, Pak RT tanah nggak mau digali nih Pak. Kenapa ya Pak? Saya bilang, loh gimana ceritanya tanah nggak bisa kegali gitu ya. Coba pakai air, pakai apa katanya sana. Udah Pak, udah kita airin Pak gitu ya. Udah ada 3 ember itu air saya siram di situ. Saya bilang, coba saya lihat, dia bilang. Akhirnya dia datang ke sana, dia nyaksin langsung sendiri ya tanah itu memang keras gitu. Sampai dia nyobain sendiri bang, sampai Pak RT dia nyobain sendiri. Iya ya kenapa berat ya, dia bilang keras kayak gini ya gitu. Akhirnya dia coba bilang lah, coba saya ke keluarga dulu ya, keluarga almarhum gitu. Ya udah Pak gitu, dia ke keluarga lah almarhum, kita duduk-duduk tuh bang di pinggiran galian itu ya, karena digali juga nggak bisa. Sampai akhirnya tuh Pak RT datang bawa rombongan nih bang, rombongan keluarga almarhum gitu. Sama ada ibu-ibu tuh yang nangis tuh, yang dituntun sama Pak RT-nya gitu. Ibu itu ngeliat galian tempat kita ngegali, dia sambil bilang apa ya, ya Allah nak, ya Allah gitu, udah ibu maafin gitu, udah ibu maafin, ibu udah ikhlas itu, udah ya biar bisa pulang ya nak cepetan ya gitu, kasihan ini yang pada kerja katanya. Pas setelah itu Pak RT ngomong, coba gali lagi coba gitu. Coba ya udah kita cobalah gali pelan-pelan tuh bang. Alhamdulillah bang, mau bang kegali bang. Masya Allah. Tanahnya baru mau tuh kegali gitu. Sampai akhirnya jenazah datang dimakamin normal tuh bang, aman gitu ya. Terus mereka doa-doa selesai pulang. Nah kita sambil mereka makamin tuh, saya nanya-nanya nih ke teman saya tukang gali kubur juga. Saya tanya, ini kenapa ya? Kok tanah begini bang ya? Gitu. Nggak tahu ya gitu. Ntar aja coba kita tanya yang ini, yang apa namanya keluarga-keluarga atau teman-teman kita yang lain gitu. Oh ya udah. Untuk sampai akhirnya mereka selesai pemakaman itu, ada teman kita yang kita kenal lah bang di situ bang. Kita tanyalah dia, ini tadi gue ngegali ini susah banget loh gitu, kenapa ya, apa ada dosa gitu, sampai ibunya datang dia bilang udah dimaafin gitu ya. Jadi gini bro ceritanya, dia bilang duduklah kita tuh cerita bareng gitu ya. Dia ceritain kalau ini mohon maaf nih bang nih, almarhum itu semasa hidupnya dia menelantarkan ibunya bang. Jadi ibunya ini udah sekitar umur 70-an lah pada saat itu bang. Udah cukup tua ya, 70-an. Tinggal sendirian bang di rumah. Jadi ibu itu punya anak 5-6 orang, 5 atau 6 lah ya. Udah pada punya kehidupan masing-masing gitu. Ada yang kontrak, ada yang punya rumah sendiri gitu. Nah ibu ini tinggal sendirian di rumah. Nah si almarhum ini ngomong ke si ibunya, bu, daripada ibu tinggal sendirian di rumah, mending rumah dijual aja, nanti ibu tinggal sama saya, kayak gitu. Awalnya nggak mau tuh ibunya tuh, jangan takut ngerepotin gitu kan, soalnya sempit, kalian aja kan udah ada anak 3 nih gitu, satu rumah udah ada 5 orang, kalau ditambah ibu lagi makin sempit lagi rumah. Nggak apa-apa ibu di sini aja sendirian gitu. Tetep tuh bang dirayu terus, katanya dirayu sampai akhirnya mau lah dijual itu rumahnya. Iya, dijual rumahnya, hasilnya dibagi-bagi rata, si ibu tuh nggak megang apa-apa, tanya sama bang. Terus mulailah ditampung sama anak yang nyuruh jual rumah itu, yang meninggal ini nih bang, almarhum. Itu 3 hari 4 hari pertama benar sih ditampung gitu ya, tinggal di situ. Tapi belum ada 1 minggu ibunya itu udah diusir bang sama istrinya si almarhum. Sebabnya apa? Katanya ngerepotin lah, terus ngabisin
nasi banyak lah katanya. Ya Allah, nenek-nenek makan seberapa sih? Iya, Ya. katanya jadi makin nambah nih porsi kita nih gitu kan. Terus apa ya namanya kalau malam tuh suka nyusahin gitu bang. Hmm. Mungkin ya namanya usia ya bang ya. Mhm. Entah itu badan atau gimana sakit gitu. Mungkin suka ngerintih-rintih gitu kan si ibu itu. Katanya berisik lah apa segala macem gitu. Diusir katanya tuh sama menantunya bang. Awalnya tuh sama menantunya Hmm. gitu. Dia nggak mau tuh tadinya tuh bang si ibu itu. Karena memang ini kan amanah dari anaknya disuruh tinggal di sana Ya, gitu. Sampai akhirnya anaknya sendiri yang turun tangan langsung buat ngusir. buat ngusir bang, dengan nada yang kurang enak didengar lah Hmm. katanya mah gitu. Sampai si ibu itu tuh merasa sakit hati gitu bang. Hmm. Udah bungkusin deh baju ibu biar ibu keluar dari sini. Keluarlah akhirnya tuh sana pergi Mhm. katanya. Dikasih lah dia apa ya Hmm. baju-baju tuh ditaruh di dalam kain gitu bang. Si ibu itu lantang-lantung bang, tinggal ya kadang dia di musola, Ya kadang dia Allah. dari rumah ke rumah, rumah ke rumah warga bang, numpang-numpang rumah warga setiap malam ya gitu. Terus eh, sampai akhirnya nih si anak ini sakit nih bang, Hmm. si anak si almarhum itu Sakit apa dia? sakitnya entah sakit apa sih bang, cuma memang katanya sih sebelumnya memang udah ada penyakit gula gitu bang, Oh. terus kolesterol apa segala macam. Sakit nih, sakitnya lumayan parah Hmm. katanya. Si ibu ini dikasih tahu lah sama tetangga gitu, bu anaknya sakit nih Hmm. gitu, maksudnya biar pokoknya benar-benar sakit hati banget si ibu itu gitu. Sampai akhirnya si anak itu meninggal. Anaknya meninggal pun dia nggak mau datang ke rumah duka bang, Hmm. dibilangin sama orang sekitar juga katanya udah biarin aja kubur, ya udah tinggal kubur aja Hmm. itu anak gitu kan, ngapain pakai ngomong ke gua katanya Hmm. kayak gitu. Waduh gitu, ya udahlah warga juga kan nggak bisa ngomong apa-apa kalau dia udah bilang begitu ya bang ya, kita bujuk-bujuk rayu-rayu juga nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ada laporan dari kita nih penjaga makam nih, penggali kubur, kalau tanahnya nggak bisa digali. Gali. Heeh. Ya sebenci-bencinya seorang ibu sih pasti luluh juga sih bang. Kasihan. Iya, dia datang ke sana, dia nangis, dia doa, terus dia bilang udah dimaafin gitu, baru akhirnya bisa kegali Dan gitu kan. terkubur dengan aman dan Iya, selamat. alhamdulillah lancar tuh pemakaman gitu. Sampai akhirnya eh, beberapa bulan dari situ ya, si ibu ini nih yang kasihannya bang, Hmm. lantang-lantung bang, tetap lantang-lantung dia karena udah rumah udah nggak ada. Nggak ada tempat tinggal, udah Iya, dijual. anak-anaknya nggak ada yang mau nampung bang, sama sekali Jadi nggak nanti ada loh. anak-anak yang lainnya juga akan mengalami hal yang serupa. Kayaknya sih ya. Ya kita doain aja. Emang nggak boleh ya doain yang gitu nih. Takut juga sih bang. Nah, Bang Henry, rumahmu kan sebenarnya dari makam tuh dekat ya. betul. Selain dari suara anak-anak atau selain setelah mengembalikan bunga-bunga tersebut, Mm-mm. sering dengar-dengar yang aneh-aneh nggak sih? Dengar-dengar yang aneh di pemakaman itu bang, Banyak ya. banyak banget bang. Walaupun udah ngembaliin bunga-bunga tadi tuh. Iya, masih ada sih suara-suara sedikit-sedikit sih bang. Cuma tapi kalau untuk penampakan udah nggak pernah lihat. Suara yang banyak ya. Suara sih bang. Suara ketawa tuh yang modelnya kayak suara burung bang. Dibilang burung bukan, Dekat apa jauh? jauh. Berarti dekat dong. Wah nggak tahu sih ya. Tapi memang kelihatannya samar, apa kedengarannya samar-samar sih bang. Cukup jauh kedengarannya. Boleh ganti lampu. Pernah ngajak teman nginep nggak di rumah? Pernah bang, pernah. Berani temen Bang Hen? Sebelum mereka lihat berani Diperlihatkan diperlihatkan. dari belakang pintu atau gimana? Jadi kamar saya nih ada pintunya tapi saya tutup pakai gorden juga. Ya. Nah, dia ngomong katanya di balik gorden itu ada yang ngebuka, Bang. Ada yang ngebuka tirainya gitu.
Padahal kan gordennya di dalam, Gordennya di dalam, tapi kebuka sendiri. kebuka. Terus dari balik jendela itu ada muka. Dia nggak ngomong, dia langsung cabut. Udah gue balik katanya. Habis itu kapok dong orang. Nggak berani lagi bang. Awalnya dia bilang tuh kayak ada yang lewat-lewat Hmm, gitu. Cuman dia pikir tuh apa bayangan dari luar rumah gitu ya. bang. Atau mungkin binatang lah atau apa gitu. Sampai akhirnya pas gorden itu Ya. kebuka baru tuh. Bang Henry sekarang usianya berapa? Saya sekarang 29. Sudah menikah. Belum. Nanti kalau menikah mau pindah dari situ nggak? Karena itu rumah warisan ya mungkin kayaknya saya tetap di situ sih bang. Ke situ ya. Iya, Soalnya dari kecil nongkrongnya di kuburan ya. betul. Emang udah hal biasa sih. Kalau kayak sebagai penjaga kuburan atau penggali kubur itu ada yang dampingin nggak sih? Kayak guru atau apa gitu buat menjaga-jaga. Saya sih nggak ada ya bang ya. Nggak tahu kalau teman-teman saya. Hmm. Kalau sih nggak. Malah aku tuh dari awal Bang Henry cerita penasaran. Pernah ada yang kenapa tadi aku nanya soal guru spiritual gitu ya. Pernah ada yang bilang Bang Henry itu di pundaknya itu ditempelin sesuatu nggak sih? Kayak ngerasa berat. Iya, digendongin gitu. Ada yang pernah ngomong nggak? Awal-awal iya. Ada yang ngeliat nggak itu? Nggak ada yang lihat sih. Cuma saya perasaan saya tuh kayak ada yang saya bawa aja di belakang. Hmm. Itu udah hal biasa sih kalau saya bilang mah ya. Kalau kan saya juga cerita tuh ke teman-teman saya tuh. Mm-mm. Saya bilang pundak kayak berat banget nih gitu. Hmm. Ah itu mah biasa katanya. Emang lagi diikutin. 2 hari 3 hari juga udah normal katanya. Berarti sekarang hitungannya berapa tahun menjaga pemakaman? Sekarang sih udah enggak ya bang ya. Udah enggak sekarang Iya ya? karena saya kan Kenapa tinggal kapok? juga. Kenapa berhenti? Oh, mau tahu. Lumayan agak kena mental itu sih, Bang. Jadi berapa lama jadi menjaga makam? Sekitar 3 tahunan lah Wih, bang. lama dong. Iya. Nah, terus akhirnya turning point itu apa? Akhirnya resign. Apa? Titik balik itu Ini apa? sebenarnya masuk dengan cerita yang tadi nih bang. Si Ah, ibu yang tadi nih. lanjutkan. Gak apa-apa. Dia agak lumayan panjang nih. Gak apa-apa. Jadi intinya si ibu Si ibu itu meninggal. Oh, Si ibu itu meninggal. akhirnya meninggal. Meninggal. Dia nih kan masa hidupnya lantang-lantung bang. Iya, Tinggal dari rumah warga ke rumah warga yang lain. iya. Nah setiap malam si ibu itu tuh selalu ngetukin pintu warga buat minta nginep. Pada saat setelah meninggal. Pagi abis kita makamin, malamnya udah keliling bang. Banyak yang ngelihat atau cuma denger doang? Banyak yang ngelihat. Satu RT lah mungkin lah. Ngelihat. Bang. Iya, bener-bener ngeliat langsung. Kasian. Kasian. Dan kita sebagai penjaga makam pun pernah ditumpangin sama dia. Ya Allah. Nenek boleh numpang di sini nggak? Ya Allah. Itu kita lagi main kartu bang. Lagi main kartu, tahu-tahu dia di belakang pos tuh. Nenek boleh numpang di sini nggak? Wah, seadanya bang kita lompat dari pos itu bang. Ya Allah. Saya pernah baca sih ya katanya kalau iya tapi nggak tahu sih benar atau enggak sih bang ya. Kalau kita meninggal itu terakhir kali yang kita lakuin ya itu katanya korin kita tuh melakukan hal yang sebelum kita meninggal itu. Iya. Jadi berulang-ulang kali gitu bang. Iya, khususnya orang yang bunuh diri begitu. Mungkin ya kayak time loop gitu katanya sih. Time loop gitu. Sampai sekarang masih ibunya enggak udah. Terakhir kita ngadain pengajian yang cukup besar sih bang. Buat ibunya. Heeh. Jadi legenda berarti ibu. Maksudnya jadi cerita yang hidup di tengah masyarakat Iya se-RT ya. betul. Itu cukup lama bang. 2-3 bulanan bang. Anak-anaknya tahu kalau ibunya nggak tenang. Tahu lah orang itu udah menyebar luas kok. Oh ya Allah. Tahu bang. Sampai akhirnya tuh kita berunding rame-rame sama warga-warga gitu. Ya udah kita coba bikin pengajian aja deh. Kita di lapangan nih, kita ngaji deh buat si ibu ini. Ya dari situ udah alhamdulillah tuh udah nggak ada teror lagi ya. Ketukan pintu. Kasian ya. Oh, mau nangis gue.
Kasihan. Iya bang, cukup kasihan sih karena hidupnya begitu sampai wafat pun jadi kayak gitu. Allah. Semoga dia tenang ya, walaupun kita tahu itu adalah Korinnya yang Amin. mendampingi, cuman kasihan ibunya jadi nggak tenang. Iya bang, betul Dia bang. sampai akhir hayat aja nggak punya tempat tinggal. Ya kita nih anak-anak, jangan pernah ngelupain lah. Nggak usah ngomongin jasa lah, jangan lupain sentuhan orang tua kita dulu lah. Tanpa sentuhan orang tua kita nggak bisa jadi kita yang sekarang kan ya. Betul, Kalau ngomongin jasa nggak bisa diomongin, soalnya nggak terhitung. betul bang. Masa iya sih nggak ada anak yang kangen sama sentuhan orang tuanya gitu. Tapi anak yang lain masih hidup berarti ya. Masih. Kebayang nggak ibunya udah meninggal, belum sempat minta maaf tuh dosanya kayak apa coba? Wah, nggak ngerti deh gimana mereka dihantuinya ya. Aku boleh tahu inisial ibunya nggak? Nen? Nama Inisial ibunya nggak inisialnya apa-apa. M, Ibu N. Meninggalnya berarti hampir 80 ya. Kemungkinannya hampir-hampir 75 80 lah. Ya. Berapa lama ibu jadi istilahnya bergentayangan tuh? 2 bulanan lah bang. Kasiannya. Hampir 40 hari berarti ya. Iya, hampir 40 hari. 2 bulanan. Tahun berapa ini kejadiannya? 2019-an bang. Pas sebelum COVID ya. Sebelum COVID ya. Dan akhirnya inilah yang bikin dirimu berhenti Iya, dari situ tuh bang. kena mental. Betul, Walaupun sebenarnya seumur hidup ya dirimu kan di situ-situ juga ya betul. berkecimpungnya. Saya tuh gini bang, maksudnya kalau saya ngeliat penampakan yang umum, ya udahlah gitu kan, takut yang biasa. Ini saya kenal sosoknya masalahnya. Dan bahkan orang yang nggak punya indera keenam pun bisa lihat ya. Betul, bener-bener hampir seluruh warga bang ngelihat. Berarti sebenarnya sih kalau misalkan kita nyebutin nama lengkap ibu, bagus juga sih buat mendoakan ibu. Tapi saya takut orang keluarganya keberatan. Betul. Tapi semoga almarhumah sudah tenang ya. Amin. Amin ya. Ya teman-teman, semoga cerita dari Bang Henry hari ini tuh bisa sedikit mengetuk pintu hati kita yang mungkin selama ini hatinya tertutup dan terkunci untuk orang tua. Mau senyebelin apapun orang tua kita, dalam bahasa kita anak muda ya, atau mungkin anaknya ya. Ah orang tua gue nyebelin, orang tua begini, begitu, jangan begitu. Itu seperti sudah menenggelamkan kaki di api neraka aja kalau kita udah punya penilaian seperti itu ya. Dan masalahnya api nerakanya nggak perlu nunggu kita meninggal udah kerasa. Ya. Pas kita di dunia pun udah bisa ngerasain itu. Coba deh, cari, let's say artis aja. Cari artis yang rezekinya lancar, di mana statusnya dia tuh tidak akur dengan orang tuanya, ada nggak? Nggak ada. Rata-rata yang berantem sama orang tuanya langsung drop. Itu dari public figure, contohnya. Sekarang coba saya tanya sama teman-teman di rumah Sobat Goib, ada nggak sahabat atau teman kalian yang rezekinya lancar, padahal dia nggak santun dan nggak menghormati orang tuanya, ada nggak? Gue yakin jawabannya nggak ada. Itulah maksudnya api neraka di dunia ya. Betul. Kita udah dibuat kesusahan karena melupakan orang tua kita. Jangan sampai teman-teman, apalagi udah meninggal, korinnya masih... Sumpah mau nangis gue bang. Berarti si ibu dimakamin di pemakaman itu ya? Iya betul. Oke, nanti kalau misalkan ada yang pengen ngedoain ibu, pengen tahu sosok ibunya seperti apa, hubungin Mas Henry aja ya, Bang Henry aja ya. Main-main ke makamnya ibu, kasihan soalnya ibunya yang Iya. tadi ya, di masa hidupnya dilupakan sama anak-anaknya. Bang Henry, makasih. Siap, sama-sama bang. Makasih banyak. Pernah gali pemakaman buat artis nggak? Nggak belum. Belum pernah, nggak ada Nggak ada yang artis tinggal di sana sebenarnya. ya? Nggak ada. Umay bang. Umay? Umay, Oh, dekat keluarga orang. dari Umay itu. Oh, kerabatnya Umay. Umay nggak kenal saya kenal Umay. Iya, maksudnya ibu tadi. Bukan. Yang ada, oh Umay tinggal di situ. Umay tinggal di situ. Oh, berarti Nggak jauh dari pemakaman itu. Ini bukan berarti ngedoain Umay ya? Oh enggak. Jadi keluarga Umay di situ. Dekat dari rumahnya lah bang. Oke. Bang Henry, jadi sekarang kegiatannya apa nih setelah pensiun dari gali kubur? Saya sih beralihnya ke dunia masak ya bang ya. Wah. Di dapur. Dunia dapur. Iya. Berarti sekarang indra keenamnya udah nggak kebuka ya? Oh enggak, aman. Aman ya?
Saya masih penasaran dengan bunga mawar tadi loh. Jadi kalau kata orang yang bisa di situ melihat itu katanya bunga apa? Punya siapa? Kalau punya siapanya itu banyak yang bilang katanya sosoknya sih perempuan Cina sih Bang katanya Bang. Ada kuburan Cinanya juga di situ. Saya belum nemu kuburan Cina, tapi katanya yang punya itu sosoknya orang Cina, perempuan Cina gitu. Kalian bayangin aja teman-teman, ini tuh adalah pemakaman yang susah dimasuki sinar matahari kan. Betul. Yang rindang banget, Teduh banget. teduh banget, dan itu dari tahun 1900-an. Kayak apa coba tuh? Betul. Hebat sih, mental luar biasa. Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang pekerjaannya mungkin membantu orang tua atau membantu dirimu sendirilah ya untuk bisa menghasilkan rezeki, pekerjaanmu adalah penggali kubur atau penjaga makam. Betul. Mungkin secara income tidak sebesar pekerjaan yang lain, tapi insya Allah beramal ya teman-teman ya. Ya nggak? Iya betul. Tapi bukan mereka ini berharap dapat tips, sorry, ya mendapatkan tip atau mungkin juga bayaran yang besar. Betul. Tapi gimana pun juga, para penggali kubur juga orang yang berjasa, orang-orang yang berjasa untuk menghantarkan orang tua kita atau orang tersayang kita ke kehidupan yang lebih kekal. Jadi jangan pelit-pelit ya untuk berbagi ke mereka, ya nggak Bang? Betul Bang. Betul, ya minimal 200 juta lah sekali. Seharga tanah makam ya. Kita pamitan, Bang Henry terima kasih banyak. Terima kasih Ya, Bang. terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.